Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips memperbaiki basket portafilter yang mulai kendor. Biasanya, Sobat JPW yang sudah menggunakan mesin dalam jangka waktu yang lama, misalkan sekitar 1, 2, atau 3 tahun, dan jarang untuk memperbaiki basketnya, biasanya basketnya ketika diketok di knockbox akan rentan copot atau ikut lepas ya. Padahal seharusnya kan hanya puck atau ampas kopinya yang lepas. Contohnya seperti ini. Ini kita habis ngonten 2 kali sebelumnya. Tadi ada pattern pertama I love you, yang kedua pattern gajah ya, gajahnya Shinchan. Nah, kita sengaja belum buang ini agar bisa jadi konten ketiga. Nah, kita coba di sini, Sobat JPW bisa lihat indikasinya apa sih basket yang akan lepas ketika diketok di knockbox. Indikasinya dia sudah loncer nih. Nah, jadi kalau basket Sobat JPW udah loncer seperti ini, ketika diketok harusnya kan hanya pucknya saja atau ampas kopinya saja yang lepas. Tapi kalau udah loncer begini, ini akan lepas sama basket-basketnya. Apa penyebabnya? Nanti kita jelaskan, kita ketok dulu ya. Biar fix. Nah, jelas kelihatan? Tuh, copot. Nah, sekalian kita bersihin dulu. Oke. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini. Sobat JPW lihat di bagian dalam sini. Untuk mengikatkan basket ini dengan portafilter, biasanya untuk yang unpressurized porta, dia ada semacam kawat nih. Kelihatan nggak kawatnya? Ini saya lepas dulu ya. Nah, kawatnya ini, sudah mulai bulat atau mengikuti kontur si portafilter. Jadi dia tidak ada gigitannya, tidak ada gigitannya seperti apa contohnya. Sebentar, saya ambil yang single basket. Nah, yang dimaksud gigitan tuh seperti ini. Tidak ada bagian yang masih lurus untuk menyangga si portafilter di sini, sehingga ketika digetok, kita coba getok yang single, ketika digetok dia tidak akan lepas seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Simpelnya, untuk penggunaan portafilter atau mesin yang udah tahunan, biasanya bagian ininya kan lama-lama kedorong sama si basket. Ketika kita bersihkan si basket atau bersihkan dalam portafilter, dia akan kedorong terus, lama-lama dia akan mengikuti bentuk dari si portafilter atau makin membulat. Jadi tidak ada grip untuk menahan si portafilter, sehingga akan ya memiliki kecenderungan lepas seperti ini. Ini kita biarkan dulu. Kita betulin dulu aja ininya, si kawatnya. Apakah perlu diganti, Mas? Kita perlu lihat case by case. Kalau memang masih bisa diperbaiki, saran saya tidak perlu diganti. Nah, lihat tuh. Udah mulai membulat. Artinya apa membulat? Saya ambil alatnya. Jadi kita cuma perlu 2 tang aja. Membulat tuh artinya gini. Harusnya setiap grip ini ada garis nih. Ini lipetan aslinya si kawat ya, kawat penyangga, kawat gripnya si portafilter. Tapi di sini garisnya udah makin sejajar dengan garis yang lainnya, dengan garis pemakaian, ibaratnya pemakaian portafilter itu sendiri. Nah, kita perlu lurusin dulu nih, lurusin dulu satu persatu si garis yang tidak benar. Nah, Sobat JP bisa lihat nih, ini garis yang benar, nih garis yang tidak benar. Ini yang benar lagi, ini yang benar, ini makin melengkung, makin membulat. Ini yang benar lagi. Kelihatan kok pasti, ini yang benar lagi. Kita akan lurusin dulu garis-garis yang tidak benar. Nah, contoh, kita cukup tahan pakai tang di bagian lainnya, lalu luruskan garis yang tidak benarnya. Cuma dikembalikan lagi ke posisi asal. Nah, perlahan aja. Jangan terlalu kencang, karena kalau dipaksa nanti dia patah. Kawatnya ya, Pak? Kawatnya patah, betul. Gitu. Bukan hatinya patah, karena bukan hati, ini kawat. Iya. Nah, ini kita lurusin lagi.
garis yang tidak benar yang dilurusin ya. Jadi pakai 2 tang. 2 tang ya, bukan aqua. Ups. Nah, lurusin lagi. Oke. Jadi tang pertama untuk nahan, tang kedua untuk mengembalikan posisinya. Jadi nggak bisa sendiri dia. Oke. Ini pengoknya agak ekstrim di sini. Tang aja ada pasangannya, Pak. Nah, tadi Noval bilang tang aja ada pasangannya. Masa kamu enggak sih sobat JPW? Nah, ini udah mulai agak kembali ke posisi. Kita coba luruskan lagi. Kembalikan maksudnya bagian-bagian yang memang harusnya bengkok. Ini contoh nih, 1. Kita balikan ke sana. Jadi nanti dia akan membentuk semacam heksagon gitu. Heksagonal ya. Yang kedua nih ada bekasnya, luruskan lagi. Yang ketiga, luruskan lagi. Jadi langkah pertama mengembalikan posisi yang lengkung ke semula atau luruskan. Terus yang kedua, mengembalikan posisi yang bengkok seperti bengkok pada aslinya. Ya, bengkok pada aslinya apa sih maksudnya? Seperti awalan dia kalau baru nanti seperti itu biasanya. Ada bekas tekukannya. Oke. Ini yang terakhir. Belum ketemu karena ini masih ada masih ada lurusan-lurusan. Ini kita kembalikan lagi nih, kayak masih ada lengkungan di sini ya. Jadi santai aja. Sambil ngabuburit bisa nih dilakukan karena kita tag-nya kebetulan lagi bulan Ramadan nih. Terus tekuk lagi dan hati-hati nekuknya ya. Meskipun ini kawatnya juga kawat yang bagus. Ini kawatnya kawat stainless steel. Karena mesinnya ini portanya Alex Duetto, jadi kualitasnya memang bagus. Kawatnya juga. Karena ada juga kawatnya yang biasa aja. Nah, biasa aja kalau habis di bengkok ke arah kanan misalkan, terus kita balikin lagi ke kiri atau sebaliknya, dia bisa patah. Kayak ini harus hati-hati. Nanti ada pertanyaan, bisa pakai kawat lain nggak? Kawat bendrat buat bangun rumah? Ya jangan gitu juga sobat JPW. Ada kok, kita jual kok kawat ininya. Ini agak nggak simetris nih, kurang tekuk dikit. Jadi jangan pakai kawat bendrat. Emang sobat JPW mau bikin ini pondasi? Nggak ya. Pakai kawatnya kawat yang memang, ya saya sarankan sih stainless steel dan food grade juga, karena ini nanti di dalam ya berhubungan sama higienis juga. Nah, ini udah diluruskan, udah ya sedikit banyak kembali ke normal. Tinggal kita masukin aja. Masukinnya simple. Masukin dulu ujung satunya di depan situ, terus sisanya menyusul. Nah, diurut aja. Udah kelihatan ya? Ada gripnya. Kita akan coba pasangkan kembali si basket yang tadi udah copot. Tapi ini masih ada puknya. Oh, puknya copot juga. Hebat. Tuh. Tandanya kalibrasinya bagus. Karena puknya juga ngebentuk dan copot. Ini kita oke. Kita coba pasangkan kembali. Ketok aja. Nah, ini kita bersihin dulu. Sebentar, saya ambil tisu karena tangan saya ikut kotor kena puknya. Oke. Nah, kita cukup bersihin aja. Dan ini habis ini kita coba untuk menggetoknya ke knockbox. Apakah sudah aman dari lepas atau enggak? Nah, indikasinya apa kalau dia udah aman? Nah, kalau udah aman ini diputer pun keras. Tuh beda ya sama tadi ya. Novel mau coba muter pakai tangan satu. Nah, keras Pak. Ya, emang keras karena udah dilurusin. Tadinya bengkok-bengkok. Nah, kita coba ya. Anti lepas sobat JPW udah. Nah, gimana cara nyopotnya? Nah, cara nyopotnya ke sebelah sini. Saya butuh
bantuan si blind basket. Karena memang, nah, kayak baru lagi deh tuh. Keset lagi, peret lagi, dan dia ada gripnya lagi nih. Kelihatan ya gripnya jelas ya. Simple. Jadi nggak perlu ganti kawat, nggak perlu ganti, apalagi ganti portafilter ya. Ini udah tuh anti lepas. Udah nggak lepas sama sekali, nggak akan lepas sama sekali. Modalnya cuma Nolex sama 2 tang. Tang ada 2 lah ya. Gitu untuk meluruskan kembali, mengembalikan posisi si grip atau si kawatnya seperti baru lagi gitu ya. Gampang kan ya? Nggak ribet-ribet banget. Dan ya mungkin sobat JPW di sana ketika ada masalah seperti ini sempat panik, kenapa ya lepas terus, padahal sesimpel itu gitu. Jadi yang penting tahu caranya atau punya knowledge-nya, terus mau nyoba pasti bisa. Jadi jangan udahlah beli baru. Gampang banget kalau mau ganti baru ya. Ganti aja portanya udah copot, ganti aja basketnya udah copot. Enggak. Dia bisa diperbaiki dengan cara semudah ini. Jadi jangan tiba-tiba memutuskan untuk ganti yang baru kalau memang masih bisa diperbaiki, dan ini tidak mengurangi apapun. Dia sama sekali nggak nambah apapun, sama sekali nggak harus beli apapun. Cukup dengan ngelurusin aja, ngembaliin posisinya sesuai semula gitu. Oke, saya rasa demikian untuk video kali ini, yaitu memperbaiki basket portafilter yang sudah lepas atau gampang copot ya. Semoga konten ini bermanfaat untuk sobat JPW semua, dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.